Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan, NPM 2270201085. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emotion. Menurut Kartono 1987, tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan dalam tubuh, sebagai contoh menegang, jantung berdebar. Dengan emosi manusia dapat senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, merasa jijik, dan lain-lain. Ini sebagai contohnya, reaksi emosi dalam perasaan. Emosi merupakan mekanisme bawah sadar yang mengontrol perilaku. Perasaan merupakan representasi emosi yang disadari atau tidak disadari, bersifat subjektif atau detail. Selanjutnya, 4 komponen emosi, yaitu stimulus yang mendorong reaksi, perasaan, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas, rangsangan fisiologis, respon tubuh, respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Fungsi emosi, fungsi adaptif, komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial, sumber kesenangan dan sakit. Emotion more than a feeling, sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif dan keyakinan. Emosi, perubahan fisiologis pada otot, tubuh, dan wajah. Proses kognitif, interpretasi terhadap situasi emosional. Pengaruh budaya, mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Selanjutnya, teori emosi. 1. Logika umum atau common sense. 2. Teori James Lange. 3. Teori Cannon-Bard. 4. Teori dua faktor Sachter-Singer. 5. Facial feedback hipotesis. 6. Lazarus Cognitive Theory. Selanjutnya, pengertian common sense. Stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Ini sebagai contoh, takut. 2. Teori James Lange. Stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Sebagai contoh, ini ya. Takut. Ya, ini sebagai contohnya. Selanjutnya, 3. Teori Cannon-Bard. Stimulus memprovokasi emosi mengaktifkan pusat otak yang disebut talamus, yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks, menghasilkan perasaan emosi untuk organ, gairah, dan otot rangka dan perilaku. Sebagai contoh lagi, takut. 5. Facial feedback hipotesis. Otot-otot wajah mengirim pesan ke otak bahwa keduanya mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengintensifkan itu. 6. Lazarus Cognitive Theory. Berdasarkan penilaian kognitif, kita memutuskan jika situasi positif, negatif, atau netral. Sebuah penilaian positif atau negatif memicu gairah baik fisiologis dan rasa emosi. 4. Teori dua faktor Sachter-Singer. Kita memiliki perasaan emosi ketika ada dua faktor yang hadir, yaitu kita secara dibangkitkan secara fisiologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada situasi yang dihadapi. Ini adalah sebagai contohnya. Takut. 10. Pengertian emosi dasar. 1. Joy sama dengan gembira, surprise sama dengan terkejut, anger sama dengan marah, contempt sama dengan mengejek, shame sama dengan malu, interest atau excitement sama dengan tertarik, sadness sama dengan sedih,
disgust sama dengan jijik, fear sama dengan takut, guilt sama dengan merasa salah. Selanjutnya, biopsikologi emosi. Otak area kunci, sistem limbik, berjuang menghindar makan berpasangan. Bagian penting, hipotalamus berubah detak napas atau jantung selama proses bertempur atau lari. Amigdala takut dan marah. Septum membran tipis dalam pusat ventricle, menekan keadaan emosi negatif, misalnya takut. Juga lobus frontal, sistem rem untuk amigdala. Cognition and emotion, the brain shortcut for emotion. Ini sebagai contohnya ya. Thalamus, instant fear response. Amygdala, slightly slower interpretation. Visual cortex, to pounding heart. Selanjutnya, biologi dan emotion. Dengan gairah, NS otonom didorong masuk dan NS simpatis diaktifkan. Epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan jantung, tekanan darah dan meningkatnya gula darah mempersiapkan kita untuk melawan atau menghindar. Ketika kita bisa tenang, NS parasimpatis masuk ke dalam. Selanjutnya, emosi positif mengaktifkan otak kiri lebih, sedangkan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan lagi. Gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sampai titik tertentu. Setelah kita mencapai titik itu, kinerja menurun. Intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Ini sebagai contohnya ya, beneficent, maleficent, pasif, aktif. Selanjutnya, perasaan, gejala psikis yang bersifat subjektif, berhubungan dengan gejala-gejala mengenal, dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Selanjutnya, perasaan dibedakan menjadi dua, perasaan jasmani atau rendah, perasaan rohaniah atau luhur. Perasaan jasmaniah dibagi lagi menjadi dua, yaitu satu, perasaan indriyah, perasaan yang berhubungan dengan perangsang panca indera seperti asin, pahit, sedap. Yang kedua, perasaan vital, perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani seperti perasaan segar, loyo, tidak berdaya. Selanjutnya ada perasaan rohaniah atau luhur ya. Yang pertama, perasaan keagamaan berhubungan dengan agama. Dua, perasaan intelektual berhubungan dengan hasil kerja pikiran. Tiga, perasaan kesusilaan berhubungan dengan tata krama. Empat, perasaan keindahan berhubungan dengan seni. Lima, perasaan sosial berhubungan dengan sesama manusia. Yang terakhir, 6, perasaan harga diri berhubungan dengan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Perasaan menurut Linsoten, satu, suasana hati, rasa yang terkandung di dalam situasi kejiwaan yang dapat berlangsung lama, dibedakan menjadi eupor, rasa gembira, netral, rasa acuh tak acuh, dispor, rasa murung, humor, rasa yang timbul dan hilang di antara eupor dan netral. 2. Perasaan dalam arti sempit, suatu rasa yang berkaitan dengan situasi konfrontasi antara harga diri dengan harga yang lain, sehingga menimbulkan nilai yang berbeda-beda rasanya bagi tiap orang. Misalnya melihat suatu objek A, timbul rasa tertarik, tapi bagi B, timbul rasa muak. Hal ini sangat tergantung pada nilai pribadinya dan nilai objeknya. 3. Emosi, suatu rasa yang menyimpang dari batas normal sehingga kadang-kadang YBS sulit menguasai diri dan terganggu penyesuaiannya dengan lingkungannya. Perbedaan antara emosi dan perasaan. Emosi mempunyai intensitas lebih kuat, baik perasaan. Emosi dapat menimbulkan gangguan organis, sedang perasaan tidak dapat. Macam-macam perasaan yang lain, simpati, kecenderungan untuk merasakan seperti perasaan orang lain, atau feeling with another person. Empati, ikut ambil bagian dalam perasaan orang lain, dan dirasakan seolah-olah ikut mengalaminya, atau dalam bahasa Inggris, feeling into a person. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.